Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Taufigo dan saat ini sedang melaksanakan on-job training di Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPD. Halo, perkenalkan, aku Puguh Nugroho dari KPP Pratama Tobelo. Nama saya Tiara Putri Irawan dari KPP Pratama Ternate. Bos gue cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu dengar gak sih yang saya omongin? Kamu mau saya mulai dari mana, Dodi? Dari bismillah aja, Bu. Kamu ajakin saya bercanda. Bu, ini ada surat. Mohon ditandatangani ya, Bu. Saya cek dulu. Saya nggak mau tanda tangan. Video dengan judul Bosku menceritakan tentang lingkungan kantor. Tokoh dalam video tersebut yaitu Puan sebagai kepala kantor, Fortina sebagai pegawai, Dodi sebagai pegawai, Bayi Hati sebagai pegawai, dan Esi sebagai pegawai. Dalam cerita tersebut, keempat pegawai melakukan kesalahan masing-masing dan Ibu Puan sebagai kepala kantor memberikan peringatan kepada mereka. Keempat pegawai awalnya tidak terima dengan ocehan Ibu Puan. Namun, setelah mereka merenungkan kembali, mereka tersadar bahwa mereka memang melakukan kesalahan. Meskipun Ibu Puan sering mengomel, hal tersebut memberikan perubahan ke arah yang lebih baik pada kantor mereka. Dan peringatan yang Ibu Puan berikan kepada anak buahnya semata-mata untuk menjadikan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Poin yang perlu digarisbawahi yaitu bekerja dengan tergantung niat kita. Nilai berakhlak yang terdapat dalam video Bosku antara lain berorientasi pelayanan. Ibu Puan sebagai kepala kantor selalu memperingatkan anak buahnya untuk melakukan perbaikan. Masukan dan peringatan yang diberikan kepada anak buahnya bertujuan agar anak buahnya menjadi pegawai yang baik dan menjadi panutan masyarakat. Akuntabel. Ibu Puan menerapkan disiplin pada lingkungan kantor mereka. Selain itu, beliau juga bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Beliau senantiasa mengingatkan anak buahnya agar memiliki integritas yang tinggi serta disiplin. Kompeten. Ibu Puan melaksanakan tugasnya sebagai kepala kantor dengan baik. Beliau juga mengingatkan anak buahnya untuk selalu meningkatkan kompetensi mereka. Kompetensi beliau lainnya yaitu membantu kantor mencapai target. Harmonis. Ibu Puan menciptakan lingkungan kerja yang solid. Dari solid itulah melahirkan lingkungan kerja yang harmonis juga kondusif. Loyal. Ibu Puan memberikan kontribusi terbaiknya bagi kantor beliau. Beliau juga tidak hanya bekerja untuk mencari uang saja, namun benar-benar untuk mengabdi pada negara. Adaptif. Ibu Puan proaktif dalam menciptakan perubahan dan membuat perubahan yang baru di kantornya. Beliau menyesuaikan keadaan sebelumnya dan membuat peraturan yang lebih ketat agar kondisi kantor lebih produktif. Kolaboratif. Ibu Puan bekerja sama dengan anak buahnya dan beliau tidak membedakan antara anak buah dengan atasan. Beliau juga terbuka dan hanya membedakan anak buah dan atasan dari tanggung jawab yang mereka emban. Dari film Bosku, hasil analisis dari kelompok kami antara lain Ibu Puan selaku kepala kantor, beliau mengajarkan nilai-nilai berakhlak pada anak buahnya. Beliau selalu memperhatikan anak buahnya dengan baik. Hal ini bertujuan agar tujuan kantor dapat tercapai. Beliau selalu menekankan untuk menaati peraturan yang ada. Selain itu, beliau juga menggunakan kata maaf, minta tolong, dan lain-lain saat meminta bantuan kepada bawahannya. Selain itu, tidak ada perbedaan atasan dan bawahan, yang ada hanya perbedaan tanggung jawab.
dari aktor Hortina. Beliau melakukan pelanggaran nilai kompeten, yaitu tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya ada aktor Dodi yang melakukan pelanggaran nilai loyal dan akuntabel. Dodi selalu balik sesuka hati, pergi serta tidak mematuhi jam istirahat sesuai kantor. Dodi melakukan absen paling cepat, tetapi balik lagi nanti jam 9 ketika masuk ke kantor. Aktor selanjutnya ada Baihaki yang melakukan pelanggaran nilai akuntabel. Dodi orangnya kurang teliti. Selanjutnya ada Esi yang kurang memperhatikan penampilan. Esi melanggar nilai berorientasi pelayanan. Dampak jika tidak diterapkan nilai-nilai dasar PNS adalah pekerjaan yang dikerjakan tidak dapat maksimal. Pasti ada aja salahnya akibat tidak menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Selanjutnya, gagasan alternatif pemecahan masalahnya adalah lebih memahami nilai-nilai dasar PNS serta meyakinkan pada diri sendiri bahwa bekerja itu adalah ibadah, bukan hanya mencari uang. Maka dari itu, kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab semaksimal mungkin. Konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah pada video 2 adalah lebih menanamkan pemahaman nilai-nilai dasar bagi PNS yang memiliki konsekuensi adanya penyelenggaraan pelatihan yang lebih intens bagi PNS, baik PNS pusat maupun PNS daerah. Hal ini juga membutuhkan pembiayaan yang sangat besar untuk melaksanakan program tersebut.